Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengumpulkan kita kembali di kesempatan pagi hari ini, yang sejatinya memang rencananya kita berkumpul di masjid kampus kita, tapi karena memang ini masih ada beberapa hal yang terjadi, dan ini juga adalah sunnah untuk kita menghindari dari bahaya, dan mudah-mudahan kemudian Allah mencatat setiap ketika kita diam di rumah, di tempat tinggal kita masing-masing ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bagian dari bersabar dan beribadah di hadapannya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi kita berkenaan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal terlebih dahulu yang kalau kita bicara tentang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ditanya misalnya ya, apakah kita ingin termasuk orang-orang yang mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan, kemudian memiliki mental yang kuat? Tentu banyak di antara kita ini menjawabnya adalah iya, kita ingin mendapatkan hal yang semacam itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hal yang semacam itu, satu jawabannya itu adalah kita harus mengenal siapa diri kita, dan kita sekaligus juga harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma'nya, dengan sifatnya, kita dekat dengan Allah, kita faham bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir untuk kita, menciptakan kita, mengurus kita. Kita mengetahui tentang sifat Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita tahu sifat Allah, yang sifat Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengetahui kita, mendengar kita, melihat kita, mengurus kita tanpa pernah lupa sedikit pun. Hatta tatkala kita sedang lupa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa kepada kita. Nah, kalau kita kemudian faham tentang hal itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan sesuatu buat kita. Ya, dalam satu ayat, yang satu ayat itu tentu sudah banyak di antara kita sering mendengarnya, familiar. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya benar, yang memahami tentang Allah, yang mengenal tentang Allah, orang-orang yang kemudian percaya tentang asma wa sifatnya Allah, maka hati mereka ini akan menjadi tentram, akan mutmainnah, akan tenang. Dia mengerti tentang bagaimana caranya menghadapi hidup. Dia tahu tentang bagaimana caranya memperlakukan kehidupan. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah, kenal, lalu kemudian dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hatinya akan menjadi tentram. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tentram. Tapi tentu kita pun menyadari, kalau kita lihat konteks ayatnya secara utuh, ya kalau kita ingat kepada Allah itu, kalau kita ingin tenang, ingin tentram, harus paham siapa yang sedang kita ingat. Harus ngerti siapa yang kemudian kita sedang ingat-ingat tersebut. Kalau kitanya tidak paham, kalau kitanya tidak tahu tentang Allah, ya apa yang mau kita ingat, gitu ya? Apa yang mau kita masukkan ke dalam hati kita, apa yang mau kita sugestikan di dalam kehidupan kita, ya tidak bisa juga. Nah, maka untuk itu kita bicara tentang penting sekali
Kalau kita ingin tentram dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sangat penting sekali. Ini adalah awal dari ketentraman manusia. Dan kita mengetahui bahwa ketentraman ini adalah awal dari produktivitas, awal dari segalanya. Kita tidak mungkin bisa produktif, kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu kalau hatinya kita tidak tentram. Nah, untuk itu awalnya adalah harus kenal dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bukan hanya ketenangan hidup, ya. Ini ada satu hal yang sangat penting sekali kalau kita ingin kalau kita sedang menempuh jalan ma'rifatullah, jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah tawarkan juga sesuatu kepada kita. Apa itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah kemerdekaan hidup. Kemerdekaan hidup. Ini yang sangat tentu kita inginkan. Jadi kita tidak terbelenggu hidup kita ini, tidak terjajah dengan sesuatu. Kita tidak banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Ini kan yang kita inginkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman, dan beriman itu awalnya dari ma'rifat, dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dari kenal dia yakin, sangat yakin sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Lalu kemudian dia tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Pernah ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Ayat ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika orang yang beriman lalu tidak dicampur dengan kezaliman ini, apa maksudnya ya Rasulullah? Sementara mungkin aku melakukan kezaliman pada anakku, pada istriku, seperti itu. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang dimaksud dengan zalim di dalam ayat itu bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah tidak mencampur keimanannya dengan kedzaliman, itu adalah tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Murni. Imannya hanya kepada Allah. Percayanya hanya kepada Allah. Tumpuan harapannya hanya kepada Allah. Dia berlindungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusat ketenangannya yang dia fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, orang yang seperti ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulaika lahumul amnu. Maka baginya adalah keamanan. Jadi merdeka tuh. Dia dijaminnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merdeka menjalani kehidupannya. Sangat merdeka. Tidak dijajah oleh siapapun. Tidak ada yang mengancam sedikit pun. Dia menjadi orang yang independen. Dia menjadi orang yang menjalani kehidupannya itu ya tenang gitu ya. Ulaika lahumul amnu, aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan kemudian juga bukan hanya sekedar keamanan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian wa hum muhtadun, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita bicara tentang petunjuk zaman sekarang ini, teman-teman, ini yang sangat kita butuhkan ya. Sekarang kita ada di akhir zaman. Banyak informasi simpang siur. Kita bingung sekali kadang-kadang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa kita dan kita sangat bingung juga bagaimana caranya untuk kita menghadapi. Nah, untuk itu kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh petunjuk ya. Kita butuh kemudian juga jalan keluar. Yang jalan keluarnya ini langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ilham ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan itu semuanya? Caranya agar kita bisa mendapatkan itu semuanya adalah dengan ma'rifatullah. Dengan kita kenal kepada Allah, lalu kita beriman, dan kita tidak mencampur adukan keimanan kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu, yaitu kita menjadi aman, kita menjadi independen, kita menjadi merdeka, tidak ada dalam tekanan apapun, tidak ada dalam tekanan siapapun, termasuk tekanan perasaan kita, nggak ada tuh. Kita menjadi tidak was-was, tidak khawatir menjalani kehidupan kita, dan kemudian kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menginginkan tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada satu hal yang sangat menggiurkan.
yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi ini, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini bahasanya bahasa yang perlu kita pahami, ayatnya ini perlu kita pahami dengan pemahaman terbaliknya. Yang artinya kalau di dalam surat Al-A'raf ayat ke-94 ini kan diceritakan, digambarkan oleh Allah. Ada seorang nabi, yang tugas nabi ini adalah mengajak manusia untuk amantu billah wajtanibut taguts, untuk beriman kepada Allah dan menjauhi yang namanya taguts di dalam kehidupannya. Itu kemudian ditolak tuh nabi itu. Berarti orang-orang itu akhirnya tidak kenal Allah, tidak kenal tentang petunjuk, tidak kenal tentang syariah, tidak kenal tentang bagaimana caranya untuk hidup sesuai dengan keinginan Allah, tidak mendasarkan akhlaknya kepada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempit. Dia akan menjadi sempit kehidupannya itu. Kondisinya menjadi kacau balau. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, kalau seseorang tersebut mengingat Allah, kalau seseorang itu menerima tentang keimanan, kalau seseorang itu kemudian juga hidup di dalam keimanan, di dalam pengenalannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikan dari itu yang akan didapatkan. Apa itu kebalikannya berarti? Yaitu mendapatkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kita menginginkan tentang hal itu, kehidupan yang baik. Secara pribadi kita menjadi ada di dalam kehidupan yang baik. Secara keluarga juga menjadi dalam kehidupan yang baik. Komunitas masyarakat juga ada dalam kehidupan yang baik. Ini gara-garanya apa? Gara-gara orang-orangnya itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lah ya, mudahnya. Kalau misalnya orang-orang sudah mengenal Allah, kita berinteraksi dengan teman kita di kampus, antum berinteraksi dengan teman antum di kampus misalnya. Maka kalau misalnya antum berinteraksi dengan teman antum di kampus, karena antum mengenal Allah, teman antum juga mengenal Allah, maka sama-sama tuh saling memuliakan karena apa? Karena Allah. Lalu kemudian juga tata cara interaksinya kita pun, kita mengingat Allah terus. Jadi ini kebaikan semuanya. Berbeda kalau orang-orangnya tidak mengenal Allah, ada kezaliman, ada saling menyakiti, ada kemudian juga ghibah mungkin ya. Ada banyak hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Nah ini adalah kepentingannya. Kenapa kemudian harus mencintai, harus mengenali Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tadi sebuah kehidupan yang baik akan tercipta. Dan ini yang kita inginkan. Terakhir, kalau kita bicara tentang pentingnya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala itu, ada sebuah janji di ujung kehidupan kita nanti. Kan kita ini hidup di dunia ini tidak akan selamanya, ya. Semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati pasti akan merasakan, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Dan setelah kematian itu ada kehidupan, yaitu kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan untuk kita. Apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bainah ayat ke-8. Jazaohum inda rabbihim jannatun adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita ada sebuah tempat di akhirat itu. Ada sebuah posisi juga di akhirat itu nanti, di dunia dan di akhirat kalau posisinya. Ada satu tempat yang namanya jannah, satu tempat yang namanya surga. Yang surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Aden ini mengalir di bawahnya tuh sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya. Ada kenikmatan yang begitu banyak di satu tempat yang namanya jannah itu. Dan yang paling penting adalah Allah ridha. Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada orang tersebut. Dan keridhaannya itu bukan hanya di akhirat sebagai sebuah puncak keridhaan Allah, yaitu memasukkan orang-orang tersebut ke dalam jannah, tapi juga sama di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan meridhai orang-orang yang mengenali Allah, mengimani Allah, mencintai Allah. Ini tentu adalah satu hal yang sangat kita inginkan ya dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridha, segala kehidupan kita ini dibimbing oleh Allah.
dimudahkan oleh Allah, dan kita sangat menginginkan tentang hal ini, ya. Itu satu poin yang pertama. Jadi penting sekali untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, untuk yang namanya tuh kebaikan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala itu memang ada beberapa hal. Ada at-thariq ila ma'rifatillah. Ini yang harus kita tempuh, yaitu cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa taala ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita bisa melalui pengamatan semesta. Pengamatan semesta. Karena memang ini yang juga diajarkan oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang terbentang di semesta raya, ya, terbentang di semesta raya. Kita bisa baca. Ini ada bukti-bukti. Ini ada bukti-bukti eksisnya Allah, existingnya Allah, beradanya Allah, keberadaannya Allah, kekuasaannya Allah. Kita bisa baca. Atau kita bisa baca juga, ya, di dalam Al-Quran pun diingatkan tuh. Wattini wazzaitun, misalnya, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi bukit Sinai. Itu amati tuh. Biologi, ayat-ayat biologi amati, ayat-ayat geologi amati itu. Astronomi itu amati. Itu akan kita menemukan Allah Subhanahu wa taala di sana. Akan kita menemukan bagaimana kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dari pengamatan semesta kita. Itu yang pertama. Tapi kemudian jangan dilupakan bahwa kalau kita mengenali Allah hanya mengamati secara empirik, kita akan terjebak juga. Ini kegagalan orang-orang barat itu adalah berfokus pada empirisme. Jadi semuanya dia baru percaya kalau sesuatu terlihat. Padahal tidak semuanya itu bisa terlihat. Bahkan di dalam ilmu fisika yang kita sebut sebagai ilmu pasti saja ada sesuatu yang itu tipuan empirik. Ya. Tipuan empirik. Pembiasan misalnya itu kan tipuan. Ya, ada sebuah tipuan optik kepada mata kita. Kita melihat tongkat yang dimasukkan ke dalam gelas itu patah, padahal tidak. Itu tipuan optik, empirik, tertipu. Itu ya. Maka kita pun mengakui bahwa ada sesuatu yang di luar pengamatan kita. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita mengenalkan dirinya sendiri. Ya, mengajarkan kepada kita dan mengenalkan dirinya sendiri. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Kita harus mempelajari Al-Quran kalau kita ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui Al-Quran dan melalui ayat-ayat semesta. Ini adalah satu hal yang bisa kita tempuh. Kita bisa juga mempelajari ya, buku-buku para ulama yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa mempelajari hadis. Di sana ada banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi metodenya harus merujuk kepada metode yang kuat, ya, metode yang kuat. Apa yang metode yang kuat itu? Yaitu merujuk kepada wahyu. Pengamatan semesta, lalu kemudian ada wahyu, disinilah kemudian kita akan sampai kepada makrifat yang benar, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Nah, itu ya. Dan untuk itu pula, kalau kita ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ada satu faktor yang sangat penting nih teman-teman. Dan tadi kita mengamati semesta, kita mempelajari Al-Quran, kita datang ke majelis-majelis ilmu untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semuanya bisa mendapatkan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memulainya untuk itu? Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan itu semuanya? Ada satu hal yang harus kita luruskan terlebih dahulu. Apa itu? Niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, ini ada dalam rangka memperbaiki adab. Jadi Umar bin Khattab kemudian sering mengatakan ta'adzabu tsumma ta'alamu. Perbaiki adabmu, belajarlah adab, lalu kemudian pelajarilah ilmu. Nah, salah satu adab terhadap ilmu, kalau kita ingin mengenal Allah kan lewat ilmu tuh. Bagaimana caranya? Salah satu adab yang paling utama itu adalah meluruskan niat terlebih dahulu. Kita belajar untuk apa? Kita mengamati semesta ini untuk apa? Kita membaca Al-Quran itu untuk apa? Luruskan niat kita. Kita membaca Al-Quran karena kita ingin mengenal ayat-ayat Allah. Kita ingin mengenal kalamullah. Kita ingin kenal dengan asma wa sifatnya Allah. Maka kita baca Quran. Sehingga Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat kita. Kita mengamati semesta karena kita ingin mengokohkan keimanan kita ini. Maka ketika kita mengamati semesta, kokoh iman kita dengan sebuah niat yang benar. Tatkala kita pergi ke majelis ilmu, tatkala kita belajar,
Kita luruskan niat kita terlebih dahulu, ya Allah, aku datang untuk bisa lebih mengenalmu. Nah, kalau sudah kita seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bukan hanya memberikan keberkahan kepada kita, tapi ada yang paling penting adalah bisa menyampaikan kita. Kita dibimbing oleh Allah, ya. Dibimbing oleh Allah untuk sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu saja dulu barangkali teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mudah-mudahan materi kita kali ini semakin memotivasi kita untuk lebih kenal dengan Allah. Karena kalau kita sudah kenal dengan Allah, kita sudah dekat dengan Allah, tidak ada yang mampu untuk membahayakan kita. Dan semuanya akan menghadirkan kegembiraan hidup, ketenangan hidup, ya. Dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.